Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Muhammad Maulana Ihsan Al-Wahab dengan NIM 0601252066. Nah, di sini aku akan membahas tentang teks mikro dan makro pada karya tulis ilmiah. Oke, kita langsung saja ke pengertiannya. Yang dimana teks mikro adalah bagian kecil dari penyusunan karya ilmiah. Contohnya yaitu seperti kata, diksi, kalimat, dan paragraf. Fokus teksnya, teks mikro ini memiliki fokus dalam ketepatan bahasa dan kebahasaan. Oke, untuk selanjutnya itu teks makro. Nah, sebelumnya kita bahas teks mikro, yang ini teks makro ya guys. Nah, teks makro adalah struktur besar atau kerangka utuh yang berada dalam karya tulis ilmiah. Contohnya itu seperti judul, abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, pembahasan, simpulan, dan juga daftar pustaka. Nah, nanti selanjutnya kita bakal membahas tentang penulisan daftar pustaka. Nah, fokus teks makro adalah pada kelengkapan, sistematika, dan alur logika tulisan. Oke, kita lanjut. Peran teks mikro dalam karya ilmiah. Nah, teks mikro itu ibarat batu bata dalam sebuah bangunan, yang dimana dia sebagai fondasi ya teman-teman. Dan hal yang harus diperhatikan dalam teks mikro itu pemilihan diksi ilmiah, terus juga kalimat yang efektif, paragraf yang padu, serta ejaan dan tanda bacanya. Contoh teks mikro yang kurang baik, yaitu penelitian ini sangat amat penting sekali untuk diteliti. Yang dimana yang lebih tepat itu seperti ini, penelitian ini penting untuk dikaji ya. Kalau teks mikro berantakan, tulisan ilmiah akan sulit dipahami, terlihat tidak akademik, dan juga mengurangi kredibilitas penulis. Nah, jika sebelumnya kita membahas tentang peran teks mikro, nah ini kita yang satunya lagi, yaitu tentang teks makro ya, peran teks makro dalam karya tulis ilmiah. Teks makro adalah peta besar tulisan ilmiah, dan teks makro yang diperhatikan antara lain apakah setiap bab punya fungsi yang jelas, apakah alurnya runtut, dan apakah antar bagian saling terhubung. Contoh alur makro yang benar nih. Yang pertama itu ada pendahuluan, alurnya itu dia masalah dan tujuan. Terus ada tinjauan pustaka yang berisi teori pendukung, dan juga ada metode yang juga berisi cara penelitian. Terus ada pembahasan yang berisi analisis hasil, dan juga ada simpulan yang dimana dia isinya itu jawaban atas tujuan. Nah, kalau teks makro kacau, pembaca bisa bingung arah tulisan dan juga tidak menemukan inti penelitian serta meragukan kualitas ilmiah karya tersebut. Nah, ini kita bakal membahas hubungan teks makro dan mikro. Ya, sama sih, mikro dan makro. Nah, teks mikro dan makro tidak bisa dipisahkan. Ibaratnya teks mikro itu sebagai detail, dan teks makro itu sebagai gambaran besarnya. Dan karya ilmiah yang baik harus memiliki struktur makronya jelas, terus bahasa mikronya rapi. Makro bagus tapi mikro buruk sama dengan tulisan terlihat ceroboh. Begitu juga sebaliknya, jika mikro yang bagus tapi makronya buruk, tulisan terlihat tidak fokus. Hasil idealnya keduanya sama-sama kuat. Oke, kita lanjut. Selanjutnya itu kesalahan umum dalam teks mikro dan makro. Nah, kesalahan yang sering terjadi, bahasa terlalu santai dalam karya ilmiah, dan juga kalimat bertele-tele, paragraf tidak berfokus, sistematika bab tidak sesuai pedoman, simpulan tidak menjawab tujuan ya. Itu tadi kesalahannya ada 5 ya, kita ulangin. Yang dimana yang pertama itu ada bahasa terlalu santai dalam karya ilmiah, kalimat yang bertele-tele, paragraf tidak fokus, sistematika bab tidak sesuai pedoman, simpulan tidak menjawab tujuan ya. Karena simpulan itu dia merupakan jawaban atas tujuan. Nah, sebagai penutup, dalam karya tulis ilmiah, teks mikro itu dia menjaga kualitas bahasa, teks mikro menjaga logika dan sistematika tujuan. Dan kalau dua-duanya diperhatikan, karya tulis ilmiah akan menjadi jelas, runtut, dan layak untuk digunakan dalam kegiatan akademik ataupun dibaca. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan pada video kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton.
Dan mungkin itu saja, saya Muhammad Maulana Ihsan Harahap izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.